Video kami yang debat itu dipenuhi oleh chatbot, komentar palsu dari buzzer. Saya bikin analisisnya, nanti saya laporkan ke Akang berapa persen ke chatbotnya. Assalamualaikum Pak Guru ya, saya ini posisinya baru melakukan pengamatan di 220 komentar awal itu yang semalam saya lakukan, dan ternyata juga saya lihat di posisi sekarang ini sudah 10.000 komentar. Nah, untuk batch yang pertama ini sebagai temuan eksplorasi awal dan memang layak saya sebut hari ini adalah analisa framing, kemudian analisa dominasi narasi, kemudian deteksi echo chamber, dan estimasi indikasi buzzer. Dalam rekap 220 komentar yang saya temukan per sekarang ini, karena saya masih harus menghitung lagi untuk bisa mencapai 1.200 komentar, itu minimal angka yang kita estimasikan untuk sampel data. Klasifikasi yang saya sampaikan di sini adalah 66% didominasi adalah pro daripada Gus Adjir Ubedillah, artinya anti Heri Pras. Kemudian pro Heri Pras itu 11%, kemudian netral itu 14%, dan serangan emosional itu 9%. Dan angka akhirnya stabil di angka 65% dominasi satu narasi. Artinya temuan sebelum saya meriset 1.200 nantinya itu valid dan konsisten. Artinya kalau kita bisa simpulkan 66% itu indikasi kuat bahwasanya itu adalah sebuah framing yang dikhususkan kepada pendukung keimanan itu Wahabi. Nah, kemudian untuk buzzer ini saya baru menyimpulkan sementara sebagai eksplorasi awal sekitar 35-45%. Ini komentar berfungsi sebagai penguat framing naratif, bukan diskursus alami murni. Ini adalah sebuah mobilisasi framing dan echo chamber yang sangat kuat. Nah, artinya apa? Secara konsisten, komentarnya itu 90% mendukung Gus Adjir. Artinya audiens sendiri sudah merasakan kejanggalan atmosfer opini. Ini memperkuat bahwasanya banyak indikasi kepada framing sosial. Sehingga saya katakan validasi hari ini, karena sifatnya sementara, saya mengklaim 66% itu framing. Dominasi narasi pro Gus Adjir itu sebesar 66% ini itu valid. Kemudian sekitar 30-45% komentar berfungsi sebagai framing amplifier, itu valid. Kemudian ada indikasi mobilisasi opini, itu juga valid. Kesimpulannya yang bisa saya ambil dari sini berdasarkan analisis terhadap 220 komentar publik yang saya sekarang sedang analisis, didominasi narasi pro satu pihak itu sebesar 66%. Nah, kita temukan 35-40% komentar memperlihatkan pola pengulangan diksi. Kemudian ada serangan personal dan keseragaman framing yang menunjukkan terbentuknya echo chamber dan dan sebuah mobilisasi opini. Ini sebenarnya mirip dengan ketika podcastnya Deddy Corbuzier dan Habib Umar ya. Nah, jadi ruang komentar lebih berfungsi sebagai arena untuk penguatan persepsi kolektif ya dibanding ruang deliberasi argumentatif. Indikasi awal termobilisasi yang sebagai penguat amplifier adalah 35-45%. Untuk buzzernya ini saya masih menunggu apakah diklasifikasikan 35-45% itulah buzzer semuanya atau ada sebagian atau nambah juga nanti setelah 1.200 data saya kumpulkan. Ini sedang saya proses. Demikian dari saya Pak Guru. Terima kasih.